fungsi dan struktur pada sistem respirasi. Saksikan video kami ya. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan salah satu kasus dan akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kasusnya, pengaruh malnutrisi pada fungsi dan struktur sistem respirasi. Seorang wanita berusia 28 tahun datang ke klinik gizi dengan keluhan sesak nafas ringan saat beraktivitas dan mudah lelah. Dia memiliki riwayat diet rendah kalori selama 6 bulan terakhir karena ingin menurunkan berat badan dengan cepat. Selama periode tersebut, dia juga menghindari makanan yang kaya protein dan lemak, lebih banyak mengonsumsi makanan rendah lemak, dan jarang mengonsumsi produk hewani. Pasien mengalami penurunan berat badan signifikan, tetapi juga melaporkan kekuatan otot yang menurun dan sering merasa lemah. Pada pemeriksaan fisik, pasien ini memiliki indeks massa tubuh 16 km pangkat berat kategori kurang gizi dengan massa otot yang tampak berkurang. Pasien juga memiliki frekuensi nafas 24 kali per menit dengan suara nafas yang normal saat auskultasi, tetapi saturasi oksigen sedikit menurun yaitu 94%. Riwayat gizinya, konsumsi kalori harian sekitar 900 sampai 1000 kilokalori, asupan protein kurang dari 40 gram per hari, dan hampir tidak ada konsumsi lemak sehat atau omega 3 dan omega 6. Pertanyaan buat teman-teman. Yang pertama itu analisis kasus. Bagaimana malnutrisi terutama kekurangan protein dan energi dapat mempengaruhi struktur otot-otot pernapasan seperti diafragma dan otot interkostal? Jelaskan mekanisme fisiologis yang terlibat. Menurut saya, malnutrisi dapat mempengaruhi struktur otot pernapasan melalui mekanisme katabolisme protein otot, yaitu kurangnya asupan protein dan kalori menyebabkan tubuh menggunakan protein otot sebagai sumber energi, termasuk otot diafragma dan interkostal. Ini mengakibatkan atrofi otot. Atrofi otot itu yaitu kekurangan protein dan kalori yang menyebabkan tubuh menguraikan otot, termasuk otot pernapasan. Dan mekanisme yang lain menurut saya itu penurunan sintesis protein, yaitu kurangnya asam amino esensial menghambat pembentukan protein baru untuk mempertahankan massa otot. Baik, untuk pendapat selanjutnya, apakah ada yang memberi pendapat? Baik, menurut saya malnutrisi dapat mempengaruhi struktur otot pernapasan melalui di antaranya yaitu gangguan keseimbangan elektrolit. Gangguan keseimbangan elektrolit yaitu malnutrisi dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit seperti kalium dan magnesium yang penting untuk fungsi otot. Kedua, stres oksidatif. Stres oksidatif yaitu kekurangan antioksidan dari zat buruk meningkatkan kesehatan sel otot. Baik, selanjutnya menurut teman-teman, mengapa pasien ini mengalami sesak napas saat aktivitas ringan? Analisis kaitnya dengan kondisi otot pernapasan dan status gizi yang rendah. Jadi menurut pendapat saya, ada beberapa penyebab sesak napas saat aktivitas ringan, yaitu seperti kelemahan otot pernapasan dan penurunan kapasitas vital paru-paru, gangguan ilmiah, dan juga kelelahan umum. Baik, selanjutnya bagaimana pendapat teman-teman mengenai evaluasi dampak jangka panjang dari malnutrisi ini pada sistem respirasi? Apa yang bisa terjadi jika pasien tidak memperbaiki status gizinya dalam waktu yang dekat? Evaluasi dampak jangka panjang pada malnutrisi sistem respirasi ini yaitu penurunan fungsi paru permanen. Selanjutnya adanya peningkatan risiko infeksi dan emfisema. Emfisema yaitu jaringan paru, itu adalah kerusakan jaringan pada paru akibat stres oksidatif kronis, dan dilanjut dengan gagal nafas. Gagal nafas yaitu bisa menyebabkan kegagalan sistem pernapasan. Baik, selanjutnya bagaimana pendapat teman-teman mengenai kondisi pernapasan pasien lebih disebabkan oleh status gizinya yang rendah atau ada faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan? Jelaskan evaluasi berdasarkan data yang tersedia. Menurut saya, faktor yang kemungkinan besar menjadi penyebab utamanya itu karena riwayat pasien ini sebelumnya. Terus bisa jadi dikarenakan faktor lingkungan pasien dan aktivitas fisik pasien, dan bisa jadi karena faktor psikologis pasien. Baik, yang selanjutnya itu bagaimana usulan teman-teman untuk merancang rencana diet yang seimbang bagi membantu pasien memperbaiki kekurangan gizinya
khususnya untuk mendukung fungsi otot pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-parunya. Apa nutrisi utama yang harus difokuskan pada pasien ini dan bagaimana cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan? Baik, menurut saya rencana diet untuk memperbaiki fungsi pernapasan yaitu nutrisi utama yang perlu difokuskan. Di antaranya protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin A, C, dan E, vitamin D, zat besi, magnesium. Sedangkan rencana diet yaitu meningkatkan asupan kalori secara bertahap hingga 1.500 sampai 1.800 kilokalori per hari, memenuhi protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, serta mengonsumsi sayuran berwarna, buah-buahan, dan suplemen. Baik, yang selanjutnya, jika teman-teman ingin membantu program edukasi gizi bagi pasien ini yang mencakup penjelasan tentang pentingnya nutrisi untuk sistem pernapasan, bagaimana teman-teman akan menyusunnya, dan pertimbangkan pendekatan yang memotivasi pasien untuk mengubah pola makan secara hidup yang sehat. Menurut saya dapat menggunakan program edukasi gizi yang dibagi menjadi beberapa sesi. Sesi yang pertama itu pengenalan anatomi dan fungsi sistem pernapasan. Sesi yang kedua hubungan antara nutrisi dan kesehatan paru. Sesi yang ketiga makronutrien dan mikronutrien penting untuk fungsi pernapasan. Sesi yang keempat merencanakan menu seimbang untuk kesehatan paru. Dan sesi yang kelima itu strategi perubahan perilaku dan penetapan tujuan. Dan pendekatan motivasinya dapat dilakukan dengan menggunakan visualisasi interaktif untuk menjelaskan konsep, memberi contoh konkret dampak positif perbaikan gizi pada pernapasan, libatkan pasien dalam merencanakan menu dan menetapkan tujuan realistis, memberikan dukungan berkelanjutan melalui follow-up rutin. Berdasarkan pemahaman teman-teman tentang anatomi sistem respirasi dan fungsi otot-otot pernapasan, bagaimana teman-teman akan menjelaskan pentingnya protein dalam menjaga kekuatan dan elastisitas otot pernapasan kepada pasien pada kasus ini? Penjelasan menurut saya dalam pentingnya protein untuk otot pernapasan itu seperti teman-teman coba bayangkan otot pernapasan teman-teman itu seperti mesin yang terus bekerja. Protein adalah bahan bakar dan komponen perbaikan utama untuk mesin ini. Tanpa protein yang cukup, otot-otot ini menjadi lemah dan tidak efisien, seperti mesin yang haus. Protein membantu membangun dan memperbaiki serat-serat otot, memastikan otot pernapasan Anda tetap kuat untuk menggerakkan paru-paru dengan mudah. Ini penting agar teman-teman bisa bernapas tanpa kesulitan, terutama pada saat teman-teman melakukan aktivitas. Baik, selanjutnya, jika pasien dalam kasus ini mengalami defisiensi vitamin D, bagaimana ini dapat mempengaruhi fungsi paru-paru dan sistem pernapasannya? Jelaskan menurut teman-teman interaksi antara nutrisi dan fungsi organ dalam konteks sistem respirasi. Defisiensi vitamin D dapat mempengaruhi fungsi paru-paru melalui beberapa mekanisme. Mekanisme yang pertama, penurunan kekuatan otot. Mekanisme yang kedua, meningkatkan inflamasi. Mekanisme yang ketiga, modulasi sistem imun. Dan mekanisme yang keempat, remodeling jaringan paru. Baik, selanjutnya, menurut teman-teman, bagaimana status gizi yang buruk dapat mempengaruhi risiko infeksi saluran pernapasan? Jelaskan hubungannya antara kekurangan gizi, daya tahan tubuh, dan kesehatan paru-paru dalam konteks anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Jadi menurut saya hubungan status gizi yang buruk mempengaruhi resiko infeksi saluran pernapasan melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, penurunan fungsi imun. Yang kedua, perubahan struktur epitel saluran napas. Yang ketiga, gangguan produksi mukus. Yang keempat, penurunan refleks batuk. Yang kelima, perubahan mikrobioma paru. Baik, selanjutnya, bayangkan jika pasien ini juga menderita anemia akibat kekurangan zat besi. Bagaimana teman-teman akan mengintegrasikan pengobatan anemia dan perbaikan status gizi dalam pendekatan gizi yang mendukung fungsi respirasi? Integrasi pengobatan anemia dan perbaikan status gizi untuk fungsi respirasi yaitu penilaian menyeluruh, suplementasi zat besi, peningkatan asupan protein, optimalisasi mikronutrien, manajemen energi, latihan pernapasan, edukasi pasien, pematangan berkat data. Edukasi pasien,
pemantauan berkala. Dengan pendekatan ini, perbaikan status gizi dan pengobatan anemia dilakukan secara simultan, saling mendukung untuk meningkatkan fungsi respirasi secara optimal. Baik teman-teman, sekian video diskusi dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan ya. Dah.